setelah itu baru saya akan upload di YouTube. Oke. Jadi biar teman-teman yang mau melihat rekaman ulangnya nanti bisa lihat langsung di YouTube. Kalau kemarin kan saya bikin video dulu, diupload, baru online nih. Nah sekarang saya langsung record aja dari Google Meet-nya karena bisa. mending kayak gini Pak, pada Bapak ribet bikin ininya dulu terus Iya. harus Ini itu karena ribet. baru bisa ngerekam. Kemarin belum ada tombol rekamnya. Oh. Kampus belum bisa kumpul ya? Belum. Kan ininya masih diperpanjang ini. Kita juga untuk PSBB-nya kan masih diperpanjang, jadi ya agak riskan juga untuk datang. Itu daripada kenapa-napa kan. Pak, kalau cuma 2 orang gimana? Apanya? Yang datang contoh saya nggak ada laptop nih. Ya. Saya mau pakai lab saya sendiri atau ada satu teman saya Rapi. Dia juga kendalanya itu sering laptopnya. Oh gitu. Abangnya itu masih bisa nggak Pak? Nanti coba saya konfirmasi ke Pak Madan ya, karena kan tim COVID di STEMIK Global Pak Madan tuh. Ya kan, kalau memang dari beliau mengizinkan misalkan 2 orang ini boleh masuk, ya nanti saya infokan. Ya soalnya kan kayak tadi Pak dosen Ramadan kan ada kuis tuh buat database sampai jam 12 hari ini. Nah berhubung saya nggak ada laptop kan saya bilang sama Pak Ramadan solusinya gimana? Dia nyuruh ke kampus. Saya bilang saya di Tiga Raksa Pak. Kalau ke kampus bakal habis waktu di jalan, belum sempet sampai kampus sudah jam 12 lebih itu saya. Gimana kalau kata saya besok saya usahakan saya ke kampus, saya bilang kan. Ya. Nah katanya ya udah nggak apa-apa. Nah kalau Pak Triyono kan udah pasti ada praktikum tuh, praktikum. Iya. Ada tugas, ada kuis dan lain-lain itu pasti praktikum. Nah contoh itu waktu buat apa namanya? Batasan waktunya. Ya, batas waktu itu Pak Triyono biasanya ngambil berapa jam, Pak? Ya kalau saya sih untuk tugas atau ya tugas ya, terutama tugas, saya nggak bakalan hari ini saya ngasih, hari ini juga harus dikumpulin, nggak. Pasti biasanya saya ngasih spare waktu ya, kayak waktu otomasi aja. Otomasi saya ngasih tugas berapa minggu? Sampai 2 semester sih. 2 minggu coy. 2 semester kelamaan. Ada Rizky Wahyu kemarin 2 semester. Yang mana? Tugas buat cerita pendek. Dia kan nggak dapat nilainya itu. Ya kan 2 minggu lah. Kita biasanya 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itulah bisa dibikin gitu. Kalau cuma dikasih waktu hari ini langsung kerjakan, misalkan sampai jam 12 dikumpulkan, ya kan ada perkuliahan lain, nggak mungkin kan? Iya sih. Sekarang kalau misalkan nih, tadi Pak Madan ngasih tugas hari ini, dikumpulkan paling lambat jam 12. Nah kamu habis Pak Madan ada kelas saya? Iya, tadi saya juga lupa sih tahu sih kalau ada mata kuliah lain habis Pak Ramadan. Kecuali di hari Jumat tuh kayak Pak Rahmat. Ya. Ya kan Pak Rahmat sendiri tuh dari pagi. Lupa saya nyampeinnya tadi, Pak. Ngomong-ngomong si Rizky Wahyu nggak aktif ya? Wah, kalau Rizky Wahyu saya kurang tahu, Pak. Nggak ada kabar. Saya tanya orang tuanya waktu itu, nggak ada jawaban. Oh, ini nggak ada di ini partisipan. Dia ada nggak namanya? Nggak ada di partisipan.
Siapa nih? Oh, Aldi. Baru baru 2 orang nih. Udah share sih ininya. Aldi masih di kantor nih? Kenapa Pak? Masih di kantor? Di rumah Di rumah. Oh, kan malam. masuk Malam. malam. Iya. Oke. Ya. Kita masih tunggu dulu ya. Karena kita akan hari ini sih kita akan buat dua form. Jadi form simple aja sih. Nanti untuk materinya, untuk langkah-langkahnya sudah saya masukkan di grup di LMS ya. Langkah-langkahnya sudah saya masukkan di LMS. Nah, untuk yang videonya nanti untuk videonya nanti saya kirim lagi setelah ini. Karena ini kan sekarang saya lagi saya rekam nih. Jadi nanti kalau ini rekamannya sudah kelar, saya akan kirim ke YouTube dan nanti akan diupload di YouTube. Jadi teman-teman bisa ngulang lagi materi yang hari ini. Kalau kemarin minggu lalu kan saya bikin video dulu tuh. Minggu lalu saya bikin video dulu. Nah sekarang karena sekarang sudah bisa ngerekam di LMS-nya, jadi videonya saya nggak rekam, tapi saya ambil langsung dari Google Meet-nya. Oke, mana nih baru 6 orang. Oke Pak. Ya. Terus nanti untuk UTS ya, UTS dan UAS. Saya akan UTS-nya biasanya nanti saya akan kasih ke teman-teman ya. Jadi seminggu sebelum UTS saya udah kasih linknya ya. Terus untuk yang itunya nanti uploadnya di LMS. Cuman seperti biasa kalau UTS itu kan nanti pasti ada yang belum bayar atau permasalahan di keuangan. Nanti teman-teman bisa komunikasi ke bagian keuangan. Untuk kalau seandainya nggak bisa ngupload, berarti teman-teman komunikasi ke bagian keuangan ya. Kalau untuk soalnya seminggu sebelum UTS saya sudah ngasih, tapi untuk nguploadnya itu teman-teman akan sesuai dengan jam yang ada di LMS. Jadi kalau belum waktunya, teman-teman nggak akan bisa ngupload tugasnya, UASnya. UTS ya, UTS atau UASnya nantinya. Tapi bisa ngerjain karena kan sudah saya kasih soalnya, cuman nguploadnya adalah di LMS, bukan ke email saya. Oke, jelas? UTS-nya kapan Pak? UTS-nya kapan? UTS-nya kapan? Sekarang minggu ketiga. 4, 5, 6, 7. November awal mungkinan. UTS-nya November awal. Ya. Jadi teman-teman siap-siap aja untuk UTS-nya di November awal. Oke, sudah semuanya hadir?
Langsung gas saya, Pak. Oke, kita mulai ya. Oke, saya akan bagikan dulu presentasinya. Oke, sudah terlihat di tampilan teman-teman? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kemarin kita terakhir adalah sampai dengan merubah tampilan warna form menggunakan drop down ya dan checkbox. Nah, sekarang kita akan membuat kembali satu form lagi ya, seperti biasa. Kalau mau buat form, klik kanan di tulisan Windows application-nya kalau teman-teman. Kalau ini saya tulisannya adalah materi 2 ya. Terus pilih add, terus pilihnya Windows Form. Nah, kalau sudah di sini akan muncul formnya form berapa? Form 3. Saya add ya. Dia akan tampil model tampilannya seperti ini. Masih kosong. Nah, sekarang yang akan kita siapkan ya. Pertama teman-teman siapkan adalah dua button, button 1 dan button 2 ya. Lalu group box-nya 1. Ini group box namanya. Ya. Terus radio buttonnya 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan kenapa pakai group box. Jadi group box ini kalau kita taruh radio button atau taruh tool yang akan kita buat di dalam group box, itu akan secara otomatis ngikut nih. Saya geser-geser dia akan ngikut semuanya. Ya. Tuh. Tapi kalau button yang sudah kita taruh terus kita taruh di group box, bisa ngikut nggak? Nah, tuh ya, masih bisa ngikut. Jadi setiap toolbox yang sudah ada kita pindahkan di group box, dia akan nempel. Ya, gitu. Jadi mindahinnya nggak perlu satu-satu. Kalau ini harusnya satu-satu nih, mindahin. Nah, kalau dengan group box, dia secara otomatis langsung nih. Ya. Oke. Nah, terus satu lagi text box. Oke. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, yang pertama untuk text box, ya, silakan teman-teman klik sekali di text box-nya, terus ke posisi properti, ya, propertiesnya di situ cari yang tulisan namanya multi-line. Nah, di multi-line-nya ini teman-teman lakukan di situ tercetak false, dirubah menjadi true dengan double klik aja atau klik tanda panah ya, true. Nah, kalau sudah ditulis true, ini kita tarik aja ya. Jadi kita lebarin seperti ini ya. Jadi kalau nggak kita kasih multiline, dia nggak akan bisa kita lebarin. Dia hanya satu garis ke bawah, satu samping ya. Terus langkah berikutnya di group box-nya diklik sekali, propertiesnya ganti, di situ teks ganti menjadi informasi sistem ya. Terus untuk radio button satunya dirubah menjadi sistem operasi. Button 2-nya, radio button 2-nya user name
radio button 3-nya directory aktif. Ya. Jadi teman-teman rubah teksnya yang tadinya radio button 1, radio button 2, radio button 3 ganti menjadi sistem operasi, username, directory aktif. Kalau ini sudah, kita ke button 1. Button 1 teksnya diganti info system. Nah, di sini kan tercetak tulisannya info aja nih. Dilebarin. Gedein dikit. Nah, button 2-nya keluar. Biar sama, kita gedein dikit. Oke. Sudah? Nah, dari tampilan ini, ya, dari tampilan ini, kita mau running nih. Nah, seperti biasa, kalau kita mau running, dirubah dulu. View, property window. Bukan project. Bukan di view ya. Project, materi 2, property. Atau Windows application 1, ya, property. Itu diklik aja. Nah, pilih yang mau kita ganti adalah tadi form berapa? Form 3. Nah, ini saya ganti form 3. Ya. Kalau sudah kita run. Tuh. Sudah sama tampilannya. Form 3 yang di sini sama yang di sini sudah sama. Tapi ini belum bisa muncul apa aja yang akan kita lakukan. Kalau saya klik, tombol ini belum ada sama sekali. Ya. Kenapa? Karena sistemnya codingannya belum ada. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi gini. Jadi nanti ketika saya klik sistem operasi, kalau saya klik info system, dia akan tercetak nih di sini nih. Di sini akan tercetak sistem operasinya apa, gitu. Ya. Kalau saya klik username di komputer itu apa? Kalau saya klik directory aktif, ini aplikasi ini disimpannya di mana? Ya, dia akan tercetak di sini. Jadi informasinya akan tercetak di sini. Nah, sekarang kalau saya lakukan seperti itu, berarti codingannya harusnya adanya di mana? Kalau teman-teman ini bikin codingannya adanya di mana? Coba bantu jawab dulu. Ada yang paham? Untuk codingannya taruhnya di mana? Oke. Bingung? Nah, From 3.vb, Pak. di form 3. From Ya. 3. .tb. Nah, sekarang kita untuk codingannya, ya, prosesnya memang di form 3.tb. Tapi itu harus ada di posisi buttonnya nih, button info system. Jadi silakan double klik aja. Double klik button info system. Dia akan langsung muncul nih. Form 3.tb muncul tulisan private sub button klik. Jadi maksudnya private sub button klik ini adalah punyanya si button. Ketika button itu diklik, dia akan melakukan eksekusi perintah yang ada di button klik ini. Jadi setiap codingan yang kita taruh di button 1 klik, ya, berarti itu yang akan dieksekusi. Nah, sekarang perintahnya seperti apa? Perintahnya seperti ini. Textbox 1 clear dim X pesan as string. Nah,
Bin X pesan astring ini adalah penamaan variabel ya yang akan kita lakukan, yang nantinya variabel itu akan kita ulang-ulang di dalam script yang akan kita buat ya. Nah, terus buat lagi for each i as radio button in group box dot control. If i dot backup, then select cast i dot text cast pesan dengan my dot computer dot info dot os full name. As user name pesan dengan my dot user dot name as house pesan sama dengan my dot computer dot file system dot currency directory, dan selectnya textbox 1 dot text dengan i dot text and DB control LF sum. Oke, nah ini sudah. Nah, sekarang kalau sudah, kita coba lakukan running. Ya, nah dia akan muncul tampilan seperti ini, ya. Terus pilih sistem operasi, terus klik info sistem. Nah, tuh sistem operasi, ya kan Microsoft Windows 10 Pro, username-nya desktop, direktori aktifnya D materi Visual Basic, materi 2 bin debug. Nah, itu adalah direktori yang aktif, ya. Oke, di close. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terlihat tadi skripnya? Terlihat Pak. Nah, silakan coba teman-teman lakukan prosesnya di running. Masih ada yang error? Kalau ada yang error, Saya ketinggalan Pak. ketinggalan. Ya, aplikasinya butuh update, jadi nggak bisa jalan. Sekarang posisinya ini masih terlihat kan untuk skripnya? Kelihatan Pak. Ya, dicoba dulu deh. Kalau sudah kelar aplikasi update.
Yang lain gimana? Ada kendala? Yang sudah terinstall aplikasinya? Di kampus, di lab, di kampus utama ada kan Pak di lab ya aplikasinya? Ada. Oke, oke. Ya, jadi untuk pertemuan offline-nya kita belum bisa tentukan ya kapan mulainya ya. Jadi jika memang sudah boleh dan dari tim COVID yang ada di Teknik Global sudah mengizinkan ada yang hadir ke kampus untuk mengulang atau membuat, misalkan nanti ada tugas, saya suruh tugas terus mau bikinnya di kampus, dapat izin dari tim COVID-nya, silakan saja ya. Tapi kalau tidak dapat izin dari tim COVID-nya, berarti silakan teman-teman bisa coba minta main ke rumah temennya yang ada aplikasinya dan coba buat bersama gitu. Ya, mungkin itu. Sampai sini masih ada yang error untuk sistem untuk aplikasinya. Sorry, bukan aplikasinya ya. Script yang tadi sudah dibuat. Kalau tidak, saya akan sambil jelaskan ya. Jadi script yang ada di sini ya, yang pertama textbox1.clear maksudnya apa? Jadi ketika kita klik sebelum itu akan dihapus dulu nih. Ya. Akan dihapus dulu. Textbox yang ada tulisan di textbox 1 itu dihilangin dulu. Jadi di-clearin dulu, bersih. Nggak ada tulisan. Nah, line yang kedua, dim x pesan astring. Jadi ini adalah nama variabel yang nantinya akan diulang-ulang nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel yang kita lakukan dari x pesan. Jadi x pesannya itu ditulis berulang-ulang 4 kali ya di dalam script ini. Terus di situ ada tulisannya astring. Astring di sini adalah kalau pesan yang mau kita sampaikan itu berupa variabel, bukan variabel, berupa teks. Berarti itunya adalah string. Kalau berupa angka, berarti itunya nantinya hitungannya adalah as integer ya. Jadi itu nama tipe data untuk pesannya ya. Nah, for each as radio button in group box 1 control ya. Jadi ini adalah pengulangan for each itu adalah pengulangan ya. Jadi apa aja yang akan dilakukan di dalam script ya, dia akan diulang. Nah, i as radio button ini menyatakan bahwa itu variabel untuk radio button. Jadi kan karena kita ada radio buttonnya ada 3 nih. Ya. Radio button 1, radio button 2, radio button 3. Nah, kalau saya nggak bikin variabel, nanti scriptnya akan panjang gitu. Nah, jadi biar mudah mempersingkat, saya kasih variabel i. I sini adalah variabel untuk radio button. Nah, lalu di bawahnya ada if. Ya, jika i checked then. I di sini tadi yang saya bilang radio button. Setelah if ada select case. Nah, select case sama if itu hampir sama ya. Select case i.text. Case sistem operasi. Nah, jadi ketika i.text di sini adalah radio button ya. Teksnya apa? Nah, case-nya kalau radio buttonnya tulisan teksnya di situ sistem operasi, maka pesan yang akan muncul ini adalah my.computer.info.os full name.
Jadi dia akan memunculkan pesan untuk si komputernya itu, informasi untuk operating sistemnya apa. Itu. Nah, lalu kalau case kedua, jadi kalau radio buttonnya teksnya tulisannya username, ya, maka yang akan muncul adalah user.name. Di dalam komputer itu username-nya siapa, ya. Terus case yang ketiga, case else. Case else ini adalah selain dari dua nama yang tadi sudah disebutkan, ya. Jadi yang nama ketiganya nggak perlu kita sebutkan lagi. Kan kalau di sini tadi tulisannya sistem operasi, username sama direktori aktif. Nah, direktori aktif ini nggak perlu saya sebutkan lagi. Dari else. Jadi X pesan sama dengan my computer dot file system dot currency directory. Nah, berarti dia akan melihat si file system ini adanya di direktori apa sih gitu. Nah, textbox 1 dot text sama dengan i dot text, ya. Jadi radio buttonnya teksnya apa, terus PB control, ya, X pesan, dia akan memunculkan pesan yang ini nih. Pesannya apa? Maka ketika saya running, klik info, dia akan muncul sistem operasi. Ini yang i.text, ya. Microsoft Windows 10 Pro itu pesan dari yang ini, ya. Kalau di username, saya klik lagi. Nah, username-nya apa? Terus di sini desktop-nya ini adalah username yang ada di komputer tersebut. Kalau direktori aktif, saya klik lagi. Nah, ini. Berarti aplikasi yang ada ini, ya, ini saya nyimpennya adalah di folder D, ya, direktori D, folder materi, Visual Basic, materi 2, bin, debug. Ini yang lagi di running, ini tersimpan di sini. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang masih bingung? Halo, Pak. Ya. Saya masih bingung sama yang apa? Yang nambahin itu tuh, yang kayak apa? OS full name itu di mana, Pak? Ada apa? Ada library sendiri atau Yang gimana mana tuh? tuh? Cara nentuin apa kan? Tadi kan ngecek nih ini kan ini. Itu kan case pertama sistem operasi tuh. Ah. Nah, yang expert sama dengan my.computer.info.os full name Ah. itu gimana itu? Maksudnya gimana itu? Di kamu ada nggak script ini? Ada. Ada. Saya belum nulis skrip, Pak, baru kebuka ininya, aplikasinya. Baru kebuka. Ya. Diafragmnya aja belum buat. Ya, jadi gini. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan. Jadi kalau di VB, ini kan ada library nih. Ini macam-macam nih, ya kan? Nah, karena kita mau menampilkan apa tadi? Komputer, ya kan? Dot. Apa tuh? Jadi selain itu apa ya? Komputer dot. Nah, tuh. OS. Nih kalau garis-garis gini kan dia belum beres nih. Berarti komputer dot info, ya kan? Kan mau tahu info si komputer itu apa sih OS-nya? Nah, nih. OS full name. Kalau saya ganti OS platform, munculnya akan berbeda nih. Nih ya. Kalau saya ganti platform, tuh, Win32NT. Kalau saya ganti lagi OS version, tuh, ini versi sistem operasinya.
Terus kalau saya ganti misalkan total physical memory, berarti akan muncul memori yang dipakai nih, yang ada di komputer itu. Berapa memorinya, RAM-nya berapa. Ya. Nah, berhubung Oke, saya Pak. mau menampilkannya adalah bukan memori, tapi operating systemnya, berarti di sini pilihnya OS full name. Maka dia akan muncul pakai apa nih operating systemnya? Microsoft Windows 10 Pro. Seperti itu. Jadi ini library-nya sudah ada di si apa namanya PB-nya, ya. Jadi seperti itu. Oke, jelas? Ada lagi selain Aldi yang Jelas, nanya? Pak, jelas. Aldi sudah buat untuk skripnya, tampilannya sudah? Ada yang masih error? Yang sudah membuat skripnya? Oke, Tama, bisa? Sudah berjalan, Tama? Aplikasinya? Sudah running? Apa masih ada error? Almar, sudah beres? Dimas? Untuk PB ini ya, PB 2012 itu spek minimum ya. Spek minimumnya yang kemarin saya kasih tahu di perkenalan aplikasi yang awal ya. Jadi kalau teman-teman lihat di mana ya, sebentar. Saya running dulu. Nah, nih, ini sebenarnya pakai Windows 7 atau Windows 8 itu sudah bisa ya support. Yang penting nih RAM-nya minimal 1 GB ya. Terus prosesornya 1,6 GHz. Jadi di bawah 1,6 itu pasti agak tidak bisa. Jadi kalau di atas 1,6 itu pasti bisa. Minimal harddisknya adalah 10 GB ya. Yang tersedia space kosong harddisknya ya. Terus untuk language specs-nya itu space untuk bahasa pemrogramannya itu sekitar 600 MB ya. Ini kecepatan si harddisknya 5400. Jadi kalau di bawah ini ya, di bawah spek ini ya agak berat memang ya. Atau yang standar ini teman-teman bisa, cuman memang agak berat tuh ya. Jadi memang perlu
sabar-sabar. Kalau tadi Tama bilang laptopnya mati-matian, kemungkinan lihat dulu speknya mendukung nggak gitu. Kalau speknya mendukung, kalau masih mati-matian, kemungkinan ada permasalahan di laptopnya. Tuh. Oke. Ada lagi yang lain yang sudah mencoba? Rizky Asar sudah mencoba? Saya kembalikan lagi ke tampilan sistemnya, apa skripnya. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi formnya. Add Windows Form. Seperti biasa. Ya, kita add lagi. Sekarang kita akan buat tampilan lagi. Yang akan teman-teman buatkan adalah yang pertama, siapkan dua label. 1, 2. Label 1, label 2. Terus text box-nya 1. Ya. Terus siapkan radio buttonnya 3. 1, 2, 3. Oke. Terus checkbox-nya 3. Oke. Buttonnya 2. Oke, kalau sudah, nah sekarang di sini label satunya kita rubah propertinya untuk teksnya dengan kata masukkan teks. Teks. Label 2-nya teksnya kita hilangin. Jadi dia nggak tampil nih. Oke. Nah, sekarang button satunya diganti proses. Button 2-nya ganti keluar. Oke. Radio button satunya kita ganti merah. Radio button 2-nya biru. Radio button 3-nya hitam. Checkbox satunya ganti menjadi tebal atau bold. Checkbox 2-nya miring atau italic. Checkbox 3-nya ya. Checkbox 3-nya garis bawah atau underline. Nah, sekarang saya akan buat script yang simple dulu untuk diproses. Double klik prosesnya.
Terus di sini label 2 dot text sama dengan textbox 1 dot text. Sekarang kita coba running lagi. Kita ganti ke form 4. Kita akan running. Oke. Ya. Saya akan masukkan misalkan seperti ini. Ketika saya klik proses, maka dia akan muncul tulisan di bawah. Tuh. Dynamic global. Ya. Kalau saya klik merah, tulisan Dynamic global yang tadi baru muncul, dia akan berubah warna menjadi merah. Kalau saya klik biru, dia akan berubah warna jadi biru. Saya klik hitam, dia akan berubah warna jadi hitam. Kalau saya klik tebal, dia akan jadi tebal, jadi bold, jadi lebih besar tulisannya. Kalau miring, dia akan tercetak miring. Kalau garis bawah, dia akan tercetak ada garis bawahnya. Oke. Nah, sekarang karena di sini sudah berjalan, yang belum berjalan apa nih? Merah, biru, hitam, tebal, miring, garis bawah. Oke, saya akan kasih satu sampel. Misalkan saya double klik yang button radio button 1. Ya. Label 2 dot for color sama dengan color dot red. Running nih. Dynamic global. Saya klik merah. Ini belum ada tulisan. Saya klik proses. Dia akan berubah jadi merah. Ya. Nah, sekarang yang tebal. Nih saya kasih sampel lagi. If me dot check box 1 dot bracket then label 2 dot font sama dengan new font kurung label 2 dot font koma label 2 dot font dot style or font style dot bold belum else label 2 dot font sama dengan new font label 2 dot font koma label 2 dot font dot style and not font style dot bold tutup kurung. Ya, kita akan coba running lagi. Saya klik proses, ya masih hitam. Saya klik merah, berubah jadi merah. Saya klik tebal. Saya hilangin, kecil lagi, tebal. Nah, yang miring ini nggak bisa, ya. Kenapa? Karena scriptnya belum ada. Oke, nah, seperti itu. Oke, nah sekarang untuk yang biru, scriptnya seperti apa? Kalau saya mau buat untuk menampilkan warna biru,
Yang muncul skripnya seperti apa? Ada yang bisa kasih jawaban? Silakan tulis di komentar. Untuk skrip yang warna biru. Contohnya sudah ada, tinggal teman-teman buatkan skripnya. Silakan dicoba dulu. Oke, Aldi, label 2 for color sama dengan color.blue. Berarti itu ditaruh di mana, Aldi? Untuk ini nih, label 2 dot for colornya taruhnya di mana? Taruh di radio button biru. Radio button biru ya. Oke, kita double klik radio button biru. Kita running coba. Proses. Oke, berhasil. Oke, sekarang kalau checkbox yang miring, skripnya seperti apa? Ada lagi yang bisa? Untuk miring, checkbox warna yang miring. Silahkan buat skripnya di komentar lagi. Sudah untuk yang miringnya dicoba. Silakan dibuat lagi di script tadi di kolom komentar. Kalau yang tidak punya laptop bisa ketik di kolom komentar untuk saya coba tampilkan.
Ayo, mana? Ada yang bisa untuk membuat yang tadi? Untuk yang italik atau garis miring? Garis miring. Cetak miring. Dicoba. Apakah sudah semua? Yes. Halo. Oke, ada yang bisa? Nggak ada? Oke, kalau tidak saya akan kasih contohnya lagi. Nih ya, kita double klik yang miring. If me dot checkbox. Nah, miring itu ada di checkbox berapa? Karena itu kita pakai checkbox, kalau nggak salah checkbox 2 ya. Checkbox 2 dot checkered, then table 2
dot font sama dengan new font label 2 dot font koma label 2 dot font dot style or font style dot italic. Else label 2 dot font sama dengan new font label 2 dot font koma label 2 dot font dot style and not font style dot italic tutup kurung. Nah, kita running. Biru, proses, tebal, miring. Hilangin, hilangin. Oke, berhasil. Ya. Nah, sekarang coba untuk yang radio button hitam sama checkbox garis bawah. Silakan coba dimasukkan skripnya untuk yang radio button hitam sama checkbox garis bawah. Silakan dibuat lagi di sini.
Yap, betul. Untuk Aldi. Jadi tinggal diganti ujungnya aja nih, ya. Jadi kalau teman-teman tinggal copy paste, kalau nggak mau capek-capek nulis, copy paste. Tinggal ganti checkbox 2-nya, ganti checkbox 3. Terus yang di belakangnya italic ganti jadi underline. Terus yang di sini juga sama, italic ini ganti jadi underline. Ya. Kalau yang untuk hitamnya, tinggal copy paste, blue-nya diganti jadi black. Running hasilnya proses merah, biru, hitam, tebal, miring, garis bawah. Hilangin, hilangin, hilangin. Untuk keluar situ udah pasti gampang ya. Keluar adalah apa? Close. Running lagi. Keluar. Oke, ya. Jadi itu ya silakan teman-teman dipahami dulu. Ya. Jadi ini label 1, label 2 ini itu adalah untuk label yang tadi kita buat nih, yang kita hilangin tulisan teksnya. Ya. Kita hilangin tulisan teksnya, itu muncul jadi apa yang diketik di text box 1, ketika kita klik proses, maka dia akan tercetak di label 2. Nah, ketika kita klik tombol radio button merah, yang di label 2 itu akan berubah warnanya menjadi merah. Kalau kita klik biru, maka label 2-nya akan berubah menjadi warna biru. Klik hitam, label 2-nya akan berubah menjadi hitam. Masih ngajar. Klik tebal, maka dia akan tercetak tebal. Ya. Terus klik miring, maka akan tercetak miring untuk label 2-nya. Klik garis bawah, itu juga sama, akan tercetak garis bawah. Ya, seperti itu. Oke, habis ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung? Untuk yang sudah punya aplikasinya bisa dicoba. Ya, kalau bingung silakan ditanyakan di sini. Jangan diam-diam aja. Nanti ketika ujian kamunya bingung, ya sama aja. Gitu. Kalau tidak dicoba, ya yang sudah punya skripnya, yang sudah punya aplikasinya nggak dicoba, yang gimana mau tahu salahnya gitu kan? Ya walaupun kita kelas online, kalau teman-temannya nggak melakukan nggak mencoba untuk membuat skripnya, ya kita nggak akan tahu apakah skrip itu benar atau salah. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada yang masih bingung? Ada yang gagal? Ini semuanya sudah install semua kan? Semuanya sudah install semua ya? Aldi sudah berhasil Aldi ya? Udah Pak, udah. Oke, kalau memang sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua kita akan satu lagi terakhir kita akan buat form lagi ya, Windows Form, add Windows Form. Kita akan buat kalkulator sederhana ya. Siapkan buttonnya 2 seperti biasa, labelnya 3. Oke. Terus textbox-nya 3. Untuk tabel 1 diganti nilai 1, tabel 2 diganti jadi nilai 2, tabel 3-nya ganti hasil, button 1 perkalian, button 2-nya keluar ya. Jadi kita akan melakukan script untuk melakukan perhitungan dari nilai 1 dikali nilai 2, hasilnya ditaruh di textbook 3 ya. Jadi seperti ini. Kita double klik untuk perkaliannya ya, button perkaliannya kita double klik. Terus kita masukkan teksnya seperti ini. Scriptnya textbook 3 .text sama dengan file buka kurung textbook 1 .text kurung bintang file kurung textbook 2 .text. Oke, nah kalau sudah kita akan running ya. Sebelum running seperti biasa, project materi ganti form 5 tab ya. Kita masukkan angka misalkan 5 kali 5, maka akan muncul sininya berapa? Kita klik. Nah, 25 ya. Nah, cuman ada masalah nih. Ini masih bisa kita hapus. Ya, kita bisa isi. Nah, sekarang saya akan mematikan untuk inputan di hasil ini ya. Jadi untuk inputan hasil ini tidak bisa di input. Nah, caranya
di propertinya tulis yang enable-nya di false. Ya, maka akan muncul seperti ini. 5. Nah, tuh. Dan nggak akan bisa diklik. Jadi hanya menampilkan saja angkanya. Ya. Jadi kalau teman-teman tulisan yang nggak bisa di input lagi, ya, di text box, propertinya enable-nya ganti jadi false. Ya, enable-nya diganti false, maka apapun yang ada di text box itu tidak akan bisa dirubah. Oke. Nah, kalau dijadiin true, dia akan berubah nih. Bisa kita rubah tuh, bisa hidup. Ya, bisa hidup. Tapi kalau false, Oke, Pak. dia nggak akan berubah. Gitu. Oke. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Untuk tampilan ini? Sudah absen semua? Kalau mau buat waktu diklik ngelink ke apa? Ke form yang lain itu gimana, Pak? Mau diklik ngelink ke form yang lain. Jadi misalkan gimana? Iya gitu, Pak. Misalkan form 1, ini kita lagi Kayak aktif pindah form page 5 gitu. nih. Ya, misalkan ini aktif form 5. Pas diklik pindah ke form 1 gitu misalkan. Benar? Misalkan ini kan di form 1 tuh. Ya. Terus Lagi gitu, Pak. ya kan jadi misalkan ini pas di running nih di form 5 nih, pas saya klik pindah ke form 1 kan? Benar nggak? Ya. Jadi kayak bikin halaman login tuh, ya kan? Setelah misalnya masukin ID password, nah pas diklik OK, dia masuk ke halaman homepage gitu, Pak. Ya, Kayak bisa. begitu. Bisa. Nih, caranya Itu gini. gimana, Pak? Nih ya, saya Kalau tambahkan tanpa database button gitu, ya. Pak. Ini saya tambahkan button 1 nih ya, misalkan nih. Ini nggak pakai database nih, ya. Dan nggak pakai apapun bisa. Misalkan saya ini saya button yang 1 ini, ya. Saya klik pindah form. Ini aja. Ya, pindah form. Iya. Ya. Double klik nih, saya double klik. Ya. Yang mau kita pindahin misalkan form berapa? Form 3.show. Ya. Terus me dot visible sama dengan post. Ya. Saya klik nih. Nah. Seperti ini kan? Maksudnya? Benar nggak? Yang form 5 tadi hilang. Pas saya klik pindah form, dia muncul nih form 3. Gitu. Benar nggak, Di? Ya, jadi kalau mau pindah form itu nanti seperti ini. Ya. Double klik form 3.show me.visible sama dengan true. False. Jadi me.visible sama dengan false itu adalah untuk menyembunyikan form sendiri, dirinya dia, ya form 5-nya itu akan disembunyikan, tapi dia akan menampilkan form 3. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung?
ya. Jadi nanti kita Cukup, Pak. ke depannya ya. Ini kan kalau awal ini masih belum bersinambung dengan apa namanya database ya, masih bermain dengan properti seperti itu, masih simple aja ya. Nanti kita akan bermain dengan yang namanya database, dan database yang akan saya buat untuk awal ini ya, VB1 ini. Untuk VB1 ini kita akan bermain dengan database-nya Microsoft Access ya. Jadi kalau teman-teman kan Microsoft Access pasti sudah pada punya tuh di laptop masing-masing. Jadi nggak perlu kita install lagi ya. Nah, di Microsoft Access-nya ini Ya Pak. Udah. mau pakai yang versi 2013, 2016 atau pakai yang 2010 itu bisa ya. Nanti kita akan buat jadi sampai dengan kayak web juga teman-teman akan bermain belajar untuk login gimana gitu. Jadi bikin satu aplikasi full dari mulai login terus sampai ke yang lain-lainnya. Ada menu-menu yang lainnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkinan itu setelah UTS ya, setelah UTS atau ya setelah UTS lah, itu script yang bermain dengan database kita akan bermain ke sana. Setelah UTS atau sebelum UTS kita sudah mulailah. Mungkin itu. Oke, ya. Jadi mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Ya. Oke. Jadi ini tampilan sederhana untuk melakukan perhitungan perkalian. Nah, berarti kalau seandainya pembagian gimana? Atau pengurangan? Berarti teman-teman tinggal tambahin aja button lagi nih di bawahnya, tambahin button kurang, button kali gitu kan. Button bagi ya. Itu tinggal teman-teman tambahkan. Sudah jadi aplikasi Putus, Pak. mana? Ya. Kenapa? Kenapa Aldi? Putus-putus kayaknya. Putus-putus. Enggak, suara Bapak putus-putus. Oh. Ya, jadi ya tadi yang saya bilang, kalau seandainya mau dibagi, dikali, terus ditambah, dikurang, berarti nanti teman-teman tinggal tambahkan buttonnya aja. Buttonnya tambahkan, tinggal sesuaikan simbolnya. Kalau kali kan simbolnya adalah bintang, ya. Kalau tambah simbolnya plus. Terus kalau kurang simbolnya min. Kalau bagi simbolnya adalah garis backspace ya, backspace. Apa namanya, garis miring. Itu kalau bagi ya. Jadi teman-teman tinggal kondisikan saja lah. Itu sudah jadi aplikasi sederhana untuk kalkulator. Ya. Yang kalkulator sederhana banget nih. Ya, jadi seperti itu. Oke. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk apa namanya